Mengapa Tuhan Yesus melarang pengikutnya membuat sumpah? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada Injil hari ini Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk membuat sumpah. Misalnya sumpah demi langit, sumpah demi bumi, sumpah atas nama kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus melarang pengikutnya membuat sumpah seperti itu? Ajaran yang Tuhan Yesus tunjukkan ini, yakni melarang para muridnya untuk membuat sumpah, hendak menampilkan sebuah perbedaan dengan sumpah yang selalu dibuat oleh kaum Farisi. Orang-orang Farisi berpendapat bahwa tidak semua sumpah adalah absah. Tidak semua sumpah bersifat mengikat. Tidak semua sumpah memiliki bobot yang sama. Semua bergantung pada tingkat kesakralan dari dasar sumpah yang diucapkan. Sebagai contoh, sumpah demi bait Allah tidaklah mengikat, kecuali demi emas yang ada di dalam bait Allah itu. Sumpah yang dilandaskan pada mezbah dinilai tidak mengikat, kecuali jika didasarkan pada kurban yang ada di atas mezbah. Penafsiran legalistik Farisi ini menyediakan detil aturan tentang sumpah yang sah dan tidak sah. Dengan kata lain, golongan Farisi telah menggeser kekuatan sebuah sumpah. Dasar sebuah sumpah terletak pada formula atau peredaksian dalam sumpah itu. Apabila sebuah sumpah tidak menyebutkan secara eksplisit nama Tuhan atau benda sakral tertentu yang dianggap sah, sumpah itu dipandang tidak berbobot. Jadi yang penting bagi mereka bukan kebenaran suatu ucapan, melainkan konsekuensi dari ucapan itu. Di tengah situasi budaya seperti inilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang sumpah dalam konteks kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentang bagaimana pengikut Kristus menyikapi sumpah tentu tidak terlepas dari apa yang Yesus ajarkan. Berbeda dengan golongan Farisi yang secara legalistik membuat kategori-kategori sumpah yang sebenarnya diajarkan dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus memilih untuk melihat lebih dalam lagi. Yang ia soroti adalah esensi dari sebuah sumpah. Untuk apa seseorang perlu mengambil sebuah sumpah? Bukankah tujuannya untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkan adalah benar? Jadi inti dari sebuah sumpah sebenarnya terletak pada perkataan yang benar. Itulah yang dijadikan fokus dalam perkataan Tuhan Yesus. Ada dua cara yang digunakan untuk mendaratkan inti poin ini. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Yang satu bersifat larangan dan yang lain bersifat perintah. Pertama, Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk bersumpah. Larangan itu diberi penegasan melalui kata sekali-kali. Artinya kita dilarang untuk mengucapkan sumpah sama sekali.
Berbeda dengan golongan Farisi yang hanya menganggap sumpah demi nama Tuhan yang mengikat. Tuhan Yesus malah mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak terpisahkan dengan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu hal terkecil pun di dunia ini yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Karena itu bersumpah demi apapun sebenarnya sama saja dengan bersumpah demi Allah yang menciptakan hal tersebut. Kedaulatan ilahi yang komprehensif ini diungkapkan dengan cara yang menarik. Tuhan ditampilkan sebagai Raja alam semesta. Langit adalah tahtanya, Yerusalem adalah kota Raja Agung. Kekuasaan Allah mencakup langit dan bumi. Di mana dia berada, di situ tempat itu menjadi sakral. Tidak ada satu apapun yang lepas dari dirinya. Kekuasaan yang begitu sempurna ini sangat kontras dengan kekuasaan manusia. Kita bahkan seringkali tidak berkuasa atas hal yang paling sepele di dalam hidup kita. Dalam hal ini Tuhan mengingatkan keterbatasan kita dalam kaitan dengan rambut kepala. Kita hanya bisa mengubah tampilan rambut kita dengan pewarna rambut. Tetapi warna asli rambut tetap merupakan sebuah proses alamiah yang berada di luar kontrol kita. Jika hal sepele saja kita tidak mampu menguasai semau kita, kita juga tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar sebuah sumpah. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini sebetulnya cukup sederhana. Sumpah tetaplah mengikat, terlepas dari formula atau perdaksian yang digunakan dalam sumpah itu. Segala sesuatu bersentuhan langsung dengan Tuhan. Sumpah demi apapun sama saja dengan bersumpah demi Allah. Karena itu kita sebaiknya berhati-hati dengan sumpah kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan integritas hidup. Karena esensi sebuah sumpah adalah meyakinkan orang lain tentang kebenaran perkataan kita, yang paling penting sebenarnya adalah kejujuran kita. Jika ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Jangan memutarbalikkan kebenaran. Jangan menambahi maupun mengurangi. Jika kita selalu mengucapkan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita. Integritas hidup kita adalah saksi yang tak terbantahkan. Integritas hidup kita adalah lebih kuat daripada formula sumpah apapun yang kita gunakan. Sebaliknya, jika perkataan kita tidak benar atau tidak sesuai dengan realita, maupun tidak tulus atau tidak sesuai dengan hati kita, kita sudah diperdaya oleh si jahat. Sebagai anggota kerajaan Allah, kita wajib hidup berbeda dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Perkataan mereka yang dikuasai oleh si jahat selalu ada dusta. Perkataan kita selaras dengan realita. Kebohongan adalah kebiasaan mereka, ketulusan adalah kebanggaan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, larangan untuk bersumpah di Injil ini mungkin menyisahkan dua pertanyaan dalam benak kita. Jika sumpah memang dilarang, mengapa Allah sendiri bersumpah demi dirinya? Apakah Allah telah bertindak tidak konsisten? Tentu saja tidak. Tatkala Allah bersumpah, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas perkataannya, melainkan meningkatkan iman kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Lagi pula Allah bersumpah tidak demi apapun. Ia bersumpah demi dirinya.
Pertanyaan kedua yang mungkin terbersit dalam pikiran kita adalah perihal sumpah resmi di pengadilan atau penabisan jabatan. Jika berkaca pada ajaran Tuhan Yesus ini, apakah boleh kita bersumpah di pengadilan jika dipercayakan sebagai saksi persidangan? Beberapa dari kita mungkin mengerti secara hurufiah dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga tidak membuat sumpah sama sekali dalam segala tugas atau apapun yang diembannya. Sikap seperti itu tampaknya tidak terlalu tepat. Kita memang dilarang untuk secara aktif bersumpah demi menguatkan perkataan kita. Namun kita kadangkala berada dalam sebuah situasi di mana orang lain mengharuskan kita melakukannya. Misalnya pada waktu menjadi saksi di pengadilan ataupun memangku suatu jabatan tertentu di pemerintahan. Tuntutan ini tidak ada kaitan dengan keraguan orang lain terhadap integritas kita. Baik orang jujur maupun pembohong pada saat itu sama-sama dituntut untuk bersumpah.